Kita akan awali dengan penjelasan berikut ini. Mari kita ingat bahwa hakikat gereja itu ada 5 ya, kalau saya merujuk kepada firman Tuhan dan juga apa yang disampaikan oleh para pendidik Kristen maupun pakar-pakar gerejawi. Hakikat gereja itu adalah menyelenggarakan liturgi atau ibadah. Jadi pasti ada ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Kemudian juga melaksanakan pengajaran dari setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan melalui ibadah dan lain sebagainya. Kemudian juga memungkinkan adanya persekutuan. Walaupun saat ini di masa pandemi COVID-19, persekutuan kita secara virtual, tetapi saya kira tetap dapat dilaksanakan karena kita bisa tetap saling mendoakan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelayanan atau diakonia. Jadi tidak hanya memperhatikan sisi spiritual saja, tetapi juga ada dukungan untuk jemaat-jemaat atau saudara-saudara lain yang membutuhkan pelayanan sosial. Dan kemudian juga penginjilan. Namun di bagian yang kelima ini kerap kali tidak atau sedikit yang melaksanakannya. Nah, kita akan lihat bersama-sama definisi dari Injil itu apa. Ketika kita bertanya mungkin kepada anak-anak ataupun guru-guru sekolah minggu atau para orang tua, pada saat mereka menjelaskan Injil, mereka akan menjawab Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau yang disebut dengan istilah keempat Injil dalam Perjanjian Baru. Kemudian juga melihat dari akar katanya, berita indah, menyampaikan kabar baik, euangelion ya. Kemudian juga ada yang menyatakan Injil itu adalah penggenapan janji Allah. Seperti kita lihat selama Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan janji-janji keselamatannya melalui para nabi dan itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Di bagian yang keempat, arti dari Injil itu adalah firman yang menjadi manusia. Seperti kita lihat di dalam Roma 1 ayat 33-4, kemudian juga Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pribadi yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian juga Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Dan ini dipertajam oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang menjelaskan tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci atau nubuatan para nabi. Nah, kita lanjut sekarang kepada bagian yang langsung. Mengapa Injil itu harus disampaikan kepada anak-anak? Bukan hanya orang dewasa. Apa sebabnya? Kita akan lihat dulu dasar teologisnya, bahwa sesuai yang kita ketahui bersama di dalam amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, di sana dijelaskan ada satu mandat yang sangat penting, yaitu pergilah, muridkanlah, agar semua orang atau setiap orang yang kita beritakan itu bisa menjadi murid Kristus. Dan kemudian juga Markus 16 ayat 15. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri memberikan tugas yang sangat penting ini kepada kita, maka saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan melakukannya. Banyak orang mengatakan saya ingin melakukan kehendak Allah, namun kalau berkaitan dengan penginjilan, mewartakan berita keselamatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan, kerap kali ini tidak kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa sebabnya kita harus mewartakan Injil? Melayankan Injil kepada anak-anak adalah kehendak Allah. Matius 18 ayat 14 mengatakan, Bapa di surga tidak menghendaki
satu anak pun terhilang. Artinya Bapa di surga tidak mau satu anak pun tidak memiliki hidup kekal di surga. Kalau satu anak saja tidak dikehendaki oleh Allah terhilang, tidak masuk dalam kerajaan surga, apalagi kalau jumlahnya itu 10, 50. Biasanya anak-anak di sekolah minggu kita jumlahnya saya kira lebih dari 5 ya, walaupun juga saya pernah melayani sebuah perintisan dan anaknya memang hanya sedikit, sekitar 4-5 anak. Tetapi satu saja sangat berharga dan kita harus melayankan Injil kepada mereka. Kemudian juga setiap anak terhilang. Kita tahu bersama di dalam Mazmur 51 ayat 7 di sana dijelaskan keberadaan setiap orang dikatakan berdosa ketika ia masih dalam kandungan. Ketika sudah ditanamkan orang janin di dalam rahim ibu, maka disitulah mulai terjadi kehidupan dan disitulah kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dan diperjelas lagi di dalam Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19, semua orang telah berbuat dosa. Bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Bukan hanya yang sudah lahir, yang kita layani di sekolah minggu, tetapi juga yang masih dalam kandungan. Kemudian yang keempat adalah tugas umat dewasa, tugas orang tua, tugas guru-guru sekolah minggu, tugas para pendeta adalah membimbing setiap anak kenal siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga anak tersebut kemudian mengimani dan kemudian mengabdikan hidup seumur hidupnya kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh para orang tua sesuai dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Orang-orang Yahudi melakukan pendidikan ini. Mereka memperkenalkan Tuhan Allah kepada anak-anak mereka. Kapan saja. Di mana? Ketika sedang dalam pembaringan. Mereka bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ketika sedang dalam perjalanan, ketika sedang duduk, segala sesuatu yang dibicarakan difokuskan kepada Tuhan. Dan saya kira masa pandemi COVID-19 ini kita banyak sekali waktu bersama dengan putra-putri kita untuk para orang tua khususnya. Kesempatan besar kita bisa ngobrol-ngobrol soal Tuhan. Bicara soal COVID, anak-anak termasuk orang tua juga takut tertular. Tapi kita bisa membawa mereka untuk meyakinkan bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup menolong kita, dan lain sebagainya. Kemudian juga Efesus 6 ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 15, yang menjelaskan tentang bagaimana para pemimpin gereja yang dipercayakan untuk memimpin jemaat, salah satu syarat dari anak-anaknya adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kemudian juga yang kelima, apa sebabnya kita harus mewartakan Injil? 1 Korintus 2 ayat 14, juga 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 6, menjelaskan tentang status anak. Ada 3 status yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Orang yang masih duniawi, artinya dia masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau digambarkan dalam sebuah lingkaran, orang tersebut masih ada di dalam luar lingkaran. Dan kita perlu memberitahukan kepada anak-anak kita, sehingga ia bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut, terhisap sebagai warga kerajaan Allah, karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sehingga statusnya dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Jadi itu adalah dasar kenapa kita mewartakan Injil atau melayankan Injil kepada anak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah bisa? Saya sering bertanya kepada para pemimpin gereja atau orang dewasa, menurut
Bapak Ibu, menurut kakak-kakak kalau kita menyampaikan tentang karya penebusan, berita bahwa Yesus mati disalibkan dan bangkit untuk menghapus dosa, cocoknya disampaikan pada usia berapa? Dan rata-rata menjawab, kalau menurut saya 12 tahun ke atas. Ada yang 15 tahun ke atas ya. Nah, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, nanti kakak-kakak, Bapak Ibu boleh melihat yang ada di dalam Injil Matius pasal 18, mohon maaf ini saya salah ketik ya, pasal 18 ayat 1 sampai 14, kemudian juga di Markus pasal 9, di situ bisa dilihat sampai dengan pasal 10. Pada saat Tuhan Yesus hidup dan melayani di dunia, Tuhan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya melayani anak. Jadi agar murid-murid tidak abai. Makanya pada saat para orang tua membawa anak-anak, lalu murid-muridnya berusaha untuk menghalang-halangi, Tuhan Yesus menegur mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, dan seterusnya. Jadi ada kuliah khusus, ada mata kuliah khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pentingnya memperkenalkan anak-anak kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus datang juga untuk mencari dan menyelamatkan anak-anak. Karena apa? Karena tadi kita sudah baca di awal, sudah lihat bahwa anak-anak juga terhisap dari bagian orang-orang yang terhilang. Kemudian setiap anak punya potensi sebagai pewaris kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus memakai atau mengambil seorang anak kecil dan mengatakan tentang kerajaan Allah. Barang siapa yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, ia harus seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan, tetapi seperti anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak memiliki 3 sifat dasar yang seringkali 3 sifat dasar ini sudah hilang dari orang dewasa seperti saya dan Bapak Ibu. Yaitu pertama, rendah hati, sadar sebagai orang berdosa dan butuh kasih karunia. Rendah hati ini saya hubungkan dengan bagaimana ia merespon ketika kita menyampaikan tentang kabar keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya meyakini saya dipanggil oleh Tuhan secara khusus dalam bidang penginjilan. Itu sebabnya setiap kali bertemu dengan orang, baik dewasa maupun anak-anak, saya selalu upayakan untuk menanyakan soal pemahaman dia tentang Tuhan Yesus dan tentang apakah dia sudah paham statusnya di dalam Tuhan. Ketika saya bertanya kepada orang dewasa, dari agama Kristen maupun bukan. Dan kebanyakan ketika saya sampaikan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, orang-orang dewasa ini mengatakan, menurut saya mustahil, dengan saya percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, dosa saya bisa dihapuskan. Jadi menurut kakak, menurut mbak, menurut Usi, menurut Bapak Ibu, bagaimana caranya bisa ke surga? Saya harus berbuat baik, saya harus banyak beramal, saya harus menjadi pelayan atau aktif dulu di gereja dan lain sebagainya. Tapi respon kepada anak-anak sangat berbeda. Dalam pengalaman saya mulai tahun 95 sampai sekarang, anak-anak lebih cepat merespon dan mereka sadar, ya saya orang berdosa Kak. Mereka sebutkan contoh-contoh dosanya. Walaupun tidak saya tidak minta semua untuk disebutkan dan mereka percaya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Kemudian anak memiliki sifat mudah diajar menerima informasi sebagai kebenaran mutlak. Makanya kalau dalam pembinaan guru-guru sekolah minggu untuk mengajar kreatif atau manajemen kelas, saya seringkali mengingatkan
Terutama untuk guru-guru yang mengajar di kelas balita, batita, atau kelas bayi, hati-hati ketika kita menyampaikan informasi. Karena apa yang kita sampaikan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi persiapannya harus matang. Jangan sampai kita berpikir, ini saya mau menyampaikan tentang berita keselamatan kepada anak balita. Nanti lebih gampang karena mereka tidak akan banyak tanya dibandingkan usia yang selanjutnya. Jadi kita mesti persiapan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, mudah percaya. Hakikat anak secara alamiah bergantung kepada orang dewasa. Kalau anak-anak susah makan, biasanya ibu-ibu menakut-nakuti. Saya panggilkan dokter ya, biar disuntik kalau nggak mau makan. Saya panggilkan polisi, biar kau ditangkap. Dan anak-anak percaya. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk menyampaikan informasi-informasi kebenaran, terutama tentang Injil. Jadi tadi ajaran Tuhan Yesus lalu bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga untuk seluruh umat, termasuk anak-anak. Yang menarik juga misalnya surat yang dibuat oleh Timotius, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus juga melihat, walaupun pada saat itu Timotius masih kecil, tetapi melalui ajaran dan iman yang disampaikan oleh Eunike dan Lois, maka Timotius percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Kemudian kita masuk kepada bagaimana caranya. Ini sudah masuk kepada hal praktis. Saya agak mempercepat karena waktu kita terbatas hanya sampai 30 menit supaya nanti kita lebih banyak diskusi. Ketika kita menyampaikan kabar keselamatan, ini adalah berita khusus atau ajaran khusus. Jadi Injil itu adalah berita tentang karya keselamatan. Kalau saya sering mengajak anak-anak menghafal dan memahami dari Roma 1 ayat 16 tadi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa disebut menyelamatkan? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 di sana disebutkan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bukan karena kehabisan darah, bukan karena tidak sanggup menanggung derita, tapi karena dosa-dosa saya, dosa Bapak, Ibu, dosa adik-adik yang kita layani. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Maksudnya sesuai dengan janji-janji yang diberikan dalam perjanjian lama, bahwa ia telah dikuburkan. Bukti Yesus benar-benar mati menggantikan, saya menggantikan kita semuanya. Agar bisa sesuai dengan tuntutan bahwa kalau kita berdosa maka hukumannya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Bukti, dia benar-benar hidup. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Di dalam Yohanes 6 ayat 25 ini juga salah satu ayat yang biasanya saya gunakan untuk melatih para guru-guru atau orang tua dalam penginjilan anak. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kita menyembah kepada Allah yang hidup, kita punya jaminan. Walaupun nanti kita meninggal, kita juga pasti akan diberikan kehidupan kekal. Maka kita sepakati bahwa Injil adalah kabar baik, berita keselamatan yang isinya adalah Yesus Kristus mati di salib dan bangkit untuk menghapus dosa. Lalu bagaimana caranya kita menyampaikannya? Poin-poinnya saya sudah tulis di sini. Yang pertama dimulai dengan memperkenalkan kasih Allah. Bahwa Allah itu Allah pencipta langit dan bumi. Dia maha kudus. Tidak ada satupun dosa yang ada di dalam dirinya. Ia juga maha kasih.
Itu sebabnya, walaupun Adam dan Hawa, manusia pertama berdosa sehingga semua kita termasuk anak-anak, kalau kita sedang menghadapi anak-anak, kita bisa jelaskan, termasuk kamu adalah orang berdosa, tapi Tuhan tetap sayang kepadamu. Karena Tuhan sayang, Tuhan ingin menyelamatkanmu, menghapuskan dosamu. Lalu nanti kita bisa tanya, supaya anak paham dosa itu apa. Biasanya kalau anak-anak usia balita bicara soal dosa, maka kita perlu memberikan penjelasan. Karena kalau kita tanya misalnya, menurut Jocelyn, dosa itu apa? Anak-anak balita akan menyebutkan contohnya. Bohong, tidak taatkah. Jadi mereka belum bisa mendefinisikan. Oh iya betul sekali, Kak Yeni juga pernah bohong. Kak Yeni juga pernah tidak taat. Jadi dosa itu yang kita ucapkan, yang kita lakukan, bahkan yang masih kita pikirkan, itu disebut dosa. Kalau tidak sesuai atau melanggar perintah Tuhan. Tapi berbeda kalau kita bertanya kepada anak kelas 1 ke atas, biasanya mereka sudah bisa mendefinisikan surga itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah dan lain sebagainya. Nah, masuk dari sini nanti kita perlu berdialog kepada anak supaya anak sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Penginjilan tidak bisa dilanjutkan kalau anak tidak menyadari dia berdosa. Bisa dilanjutkan di kemudian hari. Tetapi juga kita bisa menyampaikan berita ini, namun responnya nanti kita akan minta anak mungkin 1 minggu lagi atau mungkin 2 minggu lagi ketika kita punya kesempatan berjumpa atau punya waktu secara khusus untuk melayani dia lagi. Perlu saya sampaikan bahwa mengingat efektivitas memang penginjilan ini sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil atau per pribadi. Jadi satu anak satu. Kadang-kadang dalam satu kesempatan kalau saya pergi ke daerah dan kemudian tidak memungkinkan untuk dilakukan satu-satu karena anaknya banyak, biasanya yang saya lakukan, saya akan membuat kelompok kecil, 5 anak. Nanti bergantian dilakukan seperti itu. Supaya kalau anak-anak masih bingung dan lain sebagainya, kita bisa berdialog dengan mereka. Yang kedua adalah menyampaikan karya Allah. Jadi karena kamu berdosa, ini loh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolongmu. Dia mati disalibkan, ia datang ke dunia, dia melakukan banyak mujizat, tapi yang paling utama yang dia lakukan adalah mati disalib dan bangkit untuk menghapus dosamu. Kemudian dari situ kita bertanya, apa respon anak? Kalau dia percaya, maka nanti kita ajak berdoa secara khusus. Doanya adalah mengaku dosa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Yang kedua, doa pengakuan percaya. Saya percaya Engkau sudah mati disalib dan bangkit untuk menghapus dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi itu doa ketika kita melayani penginjilan anak. Dan kemudian setelah itu, ketika anak sudah selesai berdoa, kita akan menjelaskan tentang jaminan yang dimiliki oleh anak ketika dia percaya pada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah jaminan pengampunan. Dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi Yohanes 1 ayat 7b misalnya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa, semua dosa. Kemudian jaminan penyertaan, artinya kita tidak nunggu-nunggu terus, aduh nanti saya masuk surga ya, tidak. Tapi surga itu juga sudah bisa kita miliki, sudah bisa kita nikmati karena apa? Kita disertai oleh Tuhan Yesus selama ada di dunia. Dan kemudian yang ketiga adalah jaminan hidup kekal. Kapan saja dipanggil Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan untuk kita masuk surga. Itu bagaimana caranya, dan kemudian
Jangan lupa bahwa kita punya Roh Kudus. Ketika kita mewartakan Injil, prinsipnya sama seperti orang dewasa. Kalau kita memberitakan Injil itu, kita hanyalah alat, tetapi Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan berita yang kita sampaikan. Jadi kita menyampaikan dan benih firman Tuhan itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus memiliki fungsi menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia juga menerangi hati dan pikiran manusia sehingga dapat menerima kebenaran. 2 poin itu saya kira yang paling utama, peran Roh Kudus bagi anak atau orang yang belum percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan setelah ia percaya, Roh Kudus menjadi meterai, dia tinggal selama-lamanya bersama dengan kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus memampukan setiap kita, termasuk anak-anak, untuk juga menjadi pewarta-pewarta Injil. Saya sangat senang dalam pengalaman melayani anak-anak dalam kelompok tumbuh bersama yang kami layani, kami muridkan mereka, dan salah satunya adalah mereka senang menceritakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Baik, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk kepada soal kreativitas. Ya, saya mengajak kita melihat sejenak, kenapa sih kita mengajar perlu kreatif seperti itu? Mari kita lihat bagaimana Allah Bapa juga dalam memperkenalkan dirinya dan firman-Nya itu kreatif dengan banyak cara. Bagaimana ia memperkenalkan kepada Musa, saya kira kita tahu bersama. Kadang-kadang ia juga datang dalam bentuk seperti malaikat, kadang-kadang juga ia bermimpi dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus menjadi model pengajar bagi kita juga. Ia mengajar kreatif, menggunakan benda-benda sekitar. Ia melihat pintu, ia melihat terang, akulah terang dunia, dan lain sebagainya. Ia melihat burung, ia gunakan itu untuk mengajar. Berbagai macam perumpamaan juga. Lalu Roh Kudus adalah sumber hikmat dan wahyu. Jadi saya kira kalau kita mengajar, kita bisa mengajar secara kreatif. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan contoh kepada kita. Nah, saya ingin mengajak kita secara singkat melihat unsur kreativitas untuk menyingkat supaya mudah. Ada 4P, yaitu pribadi ya, pribadinya. Imajinatif, inisiatif, tidak monoton. Jadi kalau kita mengajar tidak menggunakan cara yang itu-itu saja. Kemudian imajinatif dan lain sebagainya. Kemudian proses kerjanya tidak selalu linier, tidak lurus-lurus terus ya. Biasanya kalau orang-orang yang menyampaikan orasi-orasi ilmiah itu berpikirnya cenderung lurus, sistematis. Tetapi orang-orang kreatif biasanya lateral. Ini seniman, guru-guru sekolah minggu juga saya lihat banyak yang berpikir lateral ya. Jadi kreativitasnya, ide-idenya seringkali muncul. Tidak harus selalu seperti yang sudah ditentukan. Kemudian juga produknya, kreatif, beragam model. Saya bisa menunjukkan banyak alat-alat peraga yang kami buat atau teman-teman dari jaringan pelayanan anak di mana saya melayani terdiri dari lembaga-lembaga mitra yang juga fokusnya banyak di penginjilan anak dan membuat berbagai macam alat-alat media pembelajaran sebagai pendukung. Kemudian juga pendukungnya. Nah, sekarang di era digital ini tadi saya senang suara-suara dari kakak-kakak semuanya, ada Kak Marpaung juga, ada Kak Vero, yang juga di masa pandemi ini justru kita akhirnya dipaksa dan kreativitas kita muncul. Ada gadget-gadget yang selama ini paling banter kita gunakan untuk medsosan, FB, WA, dan lain sebagainya, akhirnya dipaksa dan belajar dan memaksimalkan alat-alat pendukung yang kita miliki tersebut dan bisa digunakan. Ya, berbagai metode melayankan Injil, misalnya cerita. Ya, ada banyak cerita-cerita yang saya buat juga. Kemudian ada ayat hafalan, lagu, permainan, singkat saja. Misalnya kalau cerita, saya menggunakan alat bantu ini, buku tanpa kata. Ya, ini adalah media pembelajaran tertua yang
ditemukan oleh Baedeker pada abad 17, yaitu buku tanpa kata. Kalau teman-teman mengingat para penginjil besar pada abad 17, misalnya Charles Spurgeon, kemudian juga D.L. Moody, beliau-beliau itu menggunakan alat bantu buku tanpa kata. Buku yang warna-warni, tidak ada gambar atau kata-katanya untuk menjelaskan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan buku ini juga kemudian dibawa oleh Mrs. Heath, pendiri dari Persekutuan Evangelisasi Anak pada tahun 1963 di Indonesia. Lalu berdirilah PEA, dan kemudian ada LPA juga sebagai lembaga pertama di dunia yang melayangkan Injil kepada anak-anak. Nah, dari buku tanpa kata ini ada banyak media-media pembelajaran yang dikembangkan. Misalnya, teman kami, Bapak Trianus Taneo, membuat ini, Roda Injil. Jadi di sini warna kuning itu dilengkapi dengan gambar, kemudian juga hitam, merah, jadi bisa diputar-putar, ada juga dalam bentuk hati, hati Injil. Kemudian juga saya dan Persekutuan Evangelisasi Anak ketika saya melayani di PEA dulu juga mengembangkan ini, kotak-katik Injil, seperti ini. Dan macam-macam alat. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya kalau kita mau repot, kita bisa menggunakan berbagai media. Saya ambil contoh misalnya di sini. Saya gunakan ini ya teman-teman. Di masa pandemi ini saya juga mengajak orang tua, karena kalau masa pandemi kan kita tidak bisa keluar nih. Alat-alat yang ada di rumah ya kita gunakan. Ada tempat makan yang warnanya merah, kemudian juga hijau, ini, kemudian juga gelas seperti ini, bisa kita pakai warna-warni untuk bermain, dan dari permainan itu kita bisa menjelaskan tentang Injil. Lalu juga daun-daun bisa kita ambil apa saja, sehingga kita bisa memanfaatkan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar. Jadi kreatif itu tidak harus butuh biaya besar, tidak harus, kalau misalnya banyak orang tua, kemarin saya sempat pimpin juga retreat di salah satu gereja, dan kemudian orang tuanya mengatakan, Kak, kami ini kan selama ini tidak pernah melayani anak, tidak pernah juga diajar bagaimana kreatif, maka saya menggunakan benda-benda sekitar seperti misalnya sedotan. Lalu juga karena ibu-ibu di masa pandemi ini sering masak atau buat kue, saya juga tunjukkan bahan-bahan pewarna makanan itu, ada hijau, rasa pandan ya, kemudian kuning, rasa durian, dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan juga dengan membuat botol-botol dari aqua bekas itu, lalu kita masukkan warna-warna tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada ayat-ayat hafalan yang kita gunakan juga, misalnya dengan tangan dan lain sebagainya. Kalau salah satu ayat yang saya gunakan untuk membimbing anak, misalnya Ibrani 13 ayat 5c, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, seperti itu juga kita bisa gunakan dengan jari-jari tangan. Lalu lagu, saya membuat lagu-lagu anak, termasuk juga lagu dari Roma 1 ayat 16 dan juga 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 tadi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kristus telah mati. Jadi semua ayat persis dari Alkitab itu dijadikan sebagai sebagai lagu untuk bisa mewartakan Injil. Lalu juga ada permainan-permainan dan juga berbagai macam aktivitas. Nah, ini salah satu juga yang dulu saya gunakan untuk membimbing anak saya. Ini adalah produknya Sabda, Bapak Ibu, dan jaringan pelayanan anak juga pernah memperbanyaknya untuk dibagikan kepada guru-guru yang waktu itu pergi ke daerah-daerah untuk mewartakan Injil, bisa menggunakan buku-buku ini, karena sekarang
kita tidak bisa bertemu langsung pada anak-anak, tentu saja kita gunakan teknologi yang ada. Ada guru-guru yang dia merasa gadgetnya terbatas, kemudian hanya merekam suaranya lalu diberikan kepada anak-anak, itu pun bagus. Ada yang membuat konten-konten di podcast, ada juga yang membuat berbagai macam video, dan ini saya kira harus dimaksimalkan. Mungkin itu saja dulu Kak Evi, supaya kita lebih banyak bisa diskusi ya dengan teman-teman. Saya stop share dan nanti bisa diputarkan dari salah satu video yang saya kirimkan. Jadi ini adalah video games ya, permainan buku tanpa kata. Ini dibuat oleh salah satu rekan, yaitu Bapak Igria Siswanto. Beliau adalah bagian IT di Jaringan Pelayanan Anak. Nah, sekarang kita mau bermain. Permainannya gampang sekali. Nanti letakkan jarimu di mana Kak Igria suruh, lalu nanti geser sesuai dengan perintah. Kak Igria akan tutup kartu-kartu ini. Salah satu bentuk aktivitas yang tutup dibuat untuk melayani kartu-kartu yang sudah kamu pilih. Peraturannya dari warna-warnanya, ada ayatnya, ada gambar-gambar yang menunjang dari arti horizontal. Warna-warna tersebut. Jadi kamu hanya boleh ke bawah, ke atas, ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak boleh miring secara diagonal. Dan kartu yang sudah ditutup tidak boleh dipakai lagi atau ditempati lagi. Siap? Ya. Sudah tahu permainannya? Jadi hanya sebagai contoh ya. Jadi dibuat juga permainan, dan tentu saja untuk mengoptimalkan, sebab karena kita melayani kalau melalui media ini kan bisa lebih luas lagi jangkauannya. Memang efektifnya karena ini penginjilan, kita bisa langsung follow up atau satu-satu anak kita bimbing atau dalam kelompok kecil, tetapi juga ketika kita letakkan di media sosial itu akan dibaca, akan dilihat oleh banyak anak, dan kita yakin bahwa Roh Kudus pun sanggup berbicara atau menghidupkan berbagai konten tersebut untuk membimbing anak bisa mengenal Tuhan Yesus.